Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Eka Ernanda dari kelas akuntansi 5A dengan NIM 2232090008. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang aset tak berwujud atau intangible asset untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah analisis laporan keuangan. Materi pembahasan kali ini yaitu yang pertama ada pengertian aset tak berwujud, yang kedua ada akuntansi aset tak berwujud, yang ketiga amortisasi aset tak berwujud, yang keempat contoh amortisasi, yang kelima menganalisis aset tak berwujud, dan yang keenam aset tak berwujud dan kontingensi yang tak tercatat. Langsung ke materi yang pertama, yaitu ada pengertian aset tak berwujud. Aset tak berwujud atau intangible asset merupakan hak, keistimewaan, dan manfaat kepemilikan atau pengendalian. Dua karakteristik umum aset tak berwujud adalah tingginya ketidakpastian masa manfaat dan tidak adanya wujud fisik. Contohnya untuk aset tak berwujud yaitu yang pertama ada goodwill. Goodwill adalah nilai tambah yang dimiliki oleh sebuah perusahaan yang tidak terlihat secara fisik tetapi memberikan keuntungan jangka panjang. Goodwill ini biasanya mencakup reputasi, basis pelanggan, hubungan bisnis, loyalitas merek, dan aset tak berwujud lainnya. Kemudian untuk contoh yang kedua yaitu ada hak paten. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh pemerintah kepada individu atau perusahaan untuk memproduksi, menggunakan, atau menjual sebuah invensi atau penemuan tertentu dalam jangka waktu tertentu, biasanya 20 tahun. Kemudian contoh yang ketiga ada hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemilik karya orisinal dalam bidang seni, sastra, atau ilmu pengetahuan seperti buku, musik, film, lukisan, atau perangkat lunak. Hak ini memberikan perlindungan hukum atas penggunaan, distribusi, atau reproduksi karya tersebut selama periode tertentu. Kemudian contoh yang keempat ada merek dagang. Merek dagang adalah simbol, logo, kata, frasa, atau desain yang digunakan oleh sebuah perusahaan untuk membedakan produknya dari produk pesaing. Merek dagang memberikan identitas khusus pada produk atau layanan dan dilindungi secara hukum agar tidak digunakan tanpa izin oleh pihak lain. Kemudian contoh yang kelima ada merek jual. Merek jual adalah bagian dari strategi branding yang mengacu pada nama atau identitas khusus yang digunakan untuk memasarkan dan menjual suatu produk atau kelompok produk. Merek jual seringkali merupakan subkategori dari merek dagang dan fokus pada daya tarik konsumen dalam konteks pemasaran. Kemudian materi yang kedua yaitu ada akuntansi aset tak berwujud. Yang pertama ada aset tak berwujud yang dapat diidentifikasikan. Pengertiannya merupakan aset tak berwujud yang dapat diidentifikasi terpisah dan dikaitkan dengan hak tertentu atau keistimewaan selama periode manfaat yang terbatas. Contohnya adalah paten, merek dagang, hak cipta, dan franchise. Kemudian yang kedua ada aset tak berwujud yang tidak dapat diidentifikasikan. Pengertiannya merupakan aset yang dapat dikembangkan secara internal atau dibeli namun tidak dapat diidentifikasi dan seringkali memiliki masa manfaat yang tak terhingga. Contohnya yaitu ada goodwill. Kemudian untuk materi yang ketiga ada amortisasi aset
tak berwujud. Saat kapitalisasi biaya, aset tak berwujud yang dapat atau tidak dapat diidentifikasi harus diamortisasi sepanjang periode manfaat aset ini. Jangka waktu masa manfaat tergantung dari jenis aset tak berwujud, kondisi permintaan, situasi kompetitif, dan hukum, kontrak, aturan, atau batasan ekonomis lainnya. Sebagai contoh, paten, hak cipta, dan merek dagang yang memberikan hak eksklusif selama periode tertentu. Kemudian, berdasarkan standar akuntansi terkini, goodwill tidak diamortisasi. Nah, mengapa kita perlu melakukan amortisasi? Karena amortisasi itu digunakan untuk mengetahui nilai aset yang sesungguhnya. Kemudian di sini ada contoh amortisasi untuk hak paten. Adil mengeluarkan uang tunai untuk hak paten atas suatu penemuan baru pembuatan produk handphone sebesar 6 juta. Taksiran umur paten 15 tahun dan paten diperoleh pada tanggal 1 April 2020. Nah, dari contoh amortisasi hak paten di atas, untuk jawabannya yaitu yang pertama, kita membuat jurnal untuk mencatat perolehan hak paten, yaitu paten sebesar 6 juta di debit dan kas sebesar 6 juta di kredit. Ini patennya bertambah dan kasnya berkurang karena kita keluarkan untuk penemuan baru atas pembuatan produk handphone. Kemudian setelah membuat jurnal, kita menghitung besarnya beban amortisasi paten pada tahun 2020. Yang pertama yaitu umur paten. Di sini 15 tahun kita kali dengan 12 bulan selama 1 tahun sehingga menghasilkan 180 bulan. Nah, perolehan selama tahun 2020 di sini kita hitung mulai tanggal 1 April sampai dengan 31 Desember sehingga menghasilkan 9 bulan. Nah, untuk menghitung besarnya beban amortisasi yaitu 9 bulan dibagi 180 bulan dikali dengan 6 juta sehingga menghasilkan Rp300.000. Kemudian setelah kita menemukan besarnya beban amortisasi itu, kemudian terjadi penyesuaian amortisasi paten pada akhir tahun yaitu tanggal 31 Desember tahun 2020 dengan jurnal beban amortisasi sebesar 300.000 di debit dan paten sebesar 300.000 di kredit. Kemudian untuk materi yang selanjutnya yaitu ada menganalisis aset tak berwujud. Aset tak berwujud seringkali menjadi salah satu aset berharga yang dimiliki perusahaan. Dan seringkali terjadi kesalahan dalam penilaian yang serius. Dalam menganalisis aset tak berwujud, kita harus siap untuk membuat estimasi sendiri mengenai penilaian aset dan perlu diingat bahwa goodwill tidak membutuhkan amortisasi. Analisis juga harus waspada terhadap komposisi, penilaian, dan disposisi goodwill. Goodwill dihapus jika kelebihan laba yang mendasari eksistensinya tidak ada lagi. Disposisi atau penghapusan goodwill seringkali dilakukan manajemen pada periode saat hal tersebut memiliki dampak pasar terendah. Untuk materi yang selanjutnya di sini ada aset tak berwujud dan kontingensi yang tak tercatat. Salah satu aset penting dalam kategori ini adalah goodwill yang diciptakan secara internal. Dalam praktik, pengeluaran untuk menciptakan goodwill dibebankan saat terjadinya. Jika goodwill diciptakan dan dapat dijual atau menghasilkan kekuatan laba yang lebih besar, laba perusahaan saat ini dinyatakan terlalu rendah karena pembebanan pengembangan goodwill. Seperti juga aset perusahaan gagal mencerminkan kekuatan laba masa depan ini. Analisis kita harus mengakui kasus ini dan menyesuaikan aset dan kewajiban secara layak.
Baik, terima kasih. Semoga materi yang saya jelaskan tadi bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada salah kata.